Cerita berlanjut. Kini, Su Chang'e menggunakan kekuatannya untuk melepas penghalang yang mengurung Youlan. Setelah terlepas dari penghalang itu, Su Chang'e bertanya apakah Youlan menjatuhkan mutiara kecil. Ia rasa Youlan sangat peduli dengannya. Mendengar itu, Youlan sangat marah. Dia berkata bila dirinya membiarkan Su Chang'e berpura-pura dan dirinya juga akan membiarkan Su Chang'e berbohong padanya. Tapi, Youlan akan mengajar Su Chang'e sampai mokat. Sedangkan Yi Chen cukup bingung, padahal Su Chang'e berada di dalam ilusinya. Kau berasal dari klan Dian Jason Suan di 9 surga atas. Jadi, kau pikir kau begitu hebat. Kau bukan satu-satunya di alam semesta ini yang bisa menggunakan ilusi. Su Chang'e di situ menginjak kelapa Yi Chen. Yi Chen tak menduga ternyata Su Chang'e tahu identitasnya. Ia rasa Su Chang'e bukanlah orang dari dunia bawah. Yi Chen bertanya kepada Su Chang'e soal kapan dirinya bisa terjebak di perangkap Su Chang'e. Su Chang'e tertawa. Dia berkata bila itu sejak Yi Chen bermimpi. Dia juga bertanya apakah Yi Chen tahu kapan dia bermimpi. Sambil mempersiapkan kakinya untuk menginjak Yi Chen, Su Chang'e bertanya apakah Yi Chen sudah meramalkan takdirnya sendiri pada hari ini. Dalam posisi itu Yi Chen sangat ketakutan dan meminta Su Chang'e untuk berhenti. Tapi, apakah harus ada efek ledakan nih? Talung! Ledakan kuat imbas dari injakan maut Su Chang'e menggetarkan air yang menjadi medan pertempuran. Namun Yi Chen masih bisa selamat karena dia menggunakan senjata magis untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tidak menduga teknik ilusi Su Chang'e lebih unggul darinya. Bahkan kultivasinya juga jauh lebih tak terduga. Su Chang'e merasa tindakan Yi Chen sangatlah bagus. Karena menukar nyawa dengan nyawa menggunakan senjata magis adalah kesempatan yang sempurna. Mencoba melarikan diri, Yi Chen berteriak meminta Su Chang'e untuk menunggu karena mereka suatu hari pasti akan bertemu lagi. Dia juga berkata pada Su Chang'e bila dirinya mengetahui semua rahasia Su Chang'e. Dia meminta Su Chang'e untuk diam dengan tenang di dunia bawah. Tapi Su Chang'e yang tidak mau mendengarkan pecutan Yi Chen lagi. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyerang Yi Chen dan memintanya untuk segera enyah. Yi Chen yang menerima itu menganggap Su Chang'e tidak memiliki etika bela diri. Dan hingga pada akhirnya Yi Chen pun sekarang sudah pergi jauh meninggalkan Su Chang'e. Su Chang'e tahu bila klan Dian Jason Suan bisa memprediksi kehidupan sekarang dan selanjutnya. Dia merasa seseorang di Ciutian sudah tahu bahwa dirinya ada di sini. Su Chang'e cukup bingung soal apa yang harus ia lakukan di masa depan. Pada saat itu juga, Youlan mendekat dan berkata bila Yi Chen tadi berkata bila Su Chang'e mendekati dirinya hanya untuk mengambil tulang naganya dan mencuri kultivasinya. Dengan raut wajah kecewa, Youlan bertanya apakah yang dikatakan Yi Chen tadi benar. Su Chang'e berkata bila dirinya dan Youlan akan berbagi hidup dan mati. Sebuah persahabatan yang pantas diperjuangkan hingga akhir. Su Chang'e bertanya apakah hubungan mereka begitu rapuh hingga kata-kata orang asing bisa dengan mudah memisahkan mereka. Su Chang'e berkata jika Youlan tidak mempercayainya, tak ada gunanya dirinya berbicara. Bila Youlan ingin menghabisinya atau mencincangnya, Su Chang'e rasa itu terserah Youlan. Mendengar itu Youlan jadi gak enak sama Su Chang'e. Dia berkata bila bukan itu yang ia maksud. Karena dirinya hanya bertanya saja. Su Chang'e berkata bila dirinya tahu perasaan Youlan, jadi dirinya hanya mencoba menakuti Youlan saja. Mendapati itu Youlan sangat malu. Singkat cerita, waktu sekarang sudah berlalu begitu cepat. Di situ, Su Chang'e sangat puas karena kota pembasmi iblis yang asli telah menjadi benteng bagi pasukan barunya. Su Chang'e bertanya kepada Linglong soal bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas yang ia berikan kepadanya. Linglong berkata bila Su Chang'e berturut-turut menghabisi aliansi pembasmi iblis dan kota Yuntai, lalu merekrut sekelompok iblis. Dengan itu semua, reputasi istana Xioluo telah lama menyebar ke seluruh wilayah utara. Dengan ekspresi lembut dan muka cantiknya itu, Linglong berkata bila dirinya telah mengikuti instruksi dan mengirimkan undangan kepada para pahlawan, mengundang iblis dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam konferensi ujian. Dan sekarang, semua orang itu sudah ada di tempat ini. Ya, nampak di situ banyak sekali orang yang berkumpul untuk mengikuti ujian yang telah dibuat Su Chang'e. Mereka sangat tidak sabar untuk segera ikut ujian. Mereka juga mendengar bahwa ujian itu tak hanya memiliki hadiah yang melimpah, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk menjadi murid Su Tianxie. Oh iya, perlu diingat, Su Tianxie adalah Su Chang'e. Tapi semua orang mengenal pemimpin istana Xioluo adalah Su Tianxie karena Su Chang'e menyamarkan atau merubah namanya menjadi Su Tianxie.
Su Chang'e memuji kinerja Linglong. Dia juga langsung mengeluarkan pagoda yang akan menjadi tempat pelaksanaan ujian. Su Chang'e menyambut semua orang dalam ujian surah. Dia menjelaskan persyaratan ujian. Dia berkata, bila yang harus mereka lakukan cukup sederhana. Su Chang'e meminta semuanya masuk ke menara atau pagoda. Kemudian mereka harus memanjat menara secara bertahap. Su Chang'e juga memberitahu, bila lantai ke-60 akan memberi mereka teknik tingkat surga. Dan lantai ke-80 akan memberikan mereka senjata tingkat kaisar. Mengenai jumlahnya, tidak ada batasannya. Selain itu, bila mereka bisa mencapai lantai ke-100, mereka akan menembus puncak spiritual, Infrared Realm, dan menjadi murid terakhir Istana Xiaoluo. Semua orang cukup terkejut dengan semua hadiah yang akan diberikan. Mereka rasa itu adalah hal-hal yang hanya bisa mereka temui sekali seumur hidup. Dan Su Chang'e akan memberikan semua itu jika ia menginginkannya. Melihat seluruh wilayah utara, mereka pikir tidak ada sekte yang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Mereka menganggap Istana Xiaoluo sangatlah dermawan. Terlebih lagi, karena reputasi Su Tianxie telah menyebar ke seluruh wilayah utara, mereka pikir jika mereka menjadi murid utama, itu berarti mereka bisa bertindak sesuka hati mereka. Pintu menara pun dibuka, dan semua orang berbondong-bondong untuk masuk dan mendapatkan harta yang sangat berharga. Melihat semua itu, Su Chang'e hanya bisa tertawa senang saja. Sedangkan Linglong di situ merasa Su Chang'e begitu menawan setelah memakai topeng. Bahkan, dia ingin dirinya dan Su Chang'e berlatih kultivasi ganda bersama-sama. Tapi Su Chang'e menganggap Linglong hanyalah rubah kecil yang hanya tahu menjilat kekuatan yang lebih kuat saja. Latar berganti ke sekte Sword Cloud Immortal. Di situ, orang-orang tengah bergosip mengenai kekuatan baru yang disebut Istana Xiaoluo. Mereka berkata bila Istana Xiaoluo telah membuka menara ujian. Siapapun yang lulus ujian bisa mendapatkan teknik tingkat surga dan senjata tingkat kaisar. Bahkan, sekarang semua orang sudah mendapatkan hadiah mereka. Dan sekarang, seluruh wilayah utara berfokus pada kultivasi Xiaoluo. Mereka cukup penasaran apakah mereka bisa berpartisipasi dan mendapatkan hadiah. Anjir, suara kunti anjir. Mereka cukup penasaran apakah mereka bisa berpartisipasi dan mendapatkan hadiah atau sesuatu. Karena mereka tahu bila siapa saja bisa ikut serta dalam ujiannya dan bebas memilih apakah ingin bergabung dengan Istana Xiaoluo atau tidak. Tapi mereka rasa itu adalah masalah karena mereka ragu sekte mereka akan setuju bila mereka pergi untuk berpartisipasi. Pada saat itu juga, ada seseorang yang berteriak dan menanyakan apa yang akan mereka lakukan. Karena sebagai sekte terhormat dan lurus, bagaimana mungkin mereka ikut serta dalam praktik tidak ortodoks seperti itu. Dan orang itu adalah Ye Xingyun, murid dari sekte Sword Cloud Immortal. Tapi secara mengejutkan, ada seseorang yang menendang Ye Xingyun. Dia bertanya apakah Ye Xingyun ingin makan. Dan orang itu adalah Wang Hai, murid sekte Sword Cloud Immortal juga. Dan entah apa yang terjadi di sini, karena tiba-tiba scene langsung berganti memperlihatkan Bai menggunakan formasi air untuk memadamkan api yang membakar Wang Hai. Setelah api yang membakar Wang Hai padam, Bai meminta para muridnya untuk membawanya pergi dan segera mengobatinya. Pada saat itu juga, secara mengejutkan ada suara yang berkata, saat pertama kali dirinya datang ke sekte Sword Cloud Immortal, dirinya melihat para murid Bai saling bertaruh, jadi dirinya tidak tahan melihatnya. Mendengar suara itu, Bai merasa sangat tidak asing. Dan nampak di situ ada seseorang yang terbang dengan kipas di tangannya. Orang itu menganggap Bai telah jatuh terpuruk. Dan identitas orang itu adalah tuan muda keluarga Zhao, Zhao Chen, berasal dari wilayah utara terpencil, tahap awal Supreme. Mendengar hinaan itu, Bai sangat kesal dan langsung menunjang maju mencoba menyerang Zhao Chen. Tapi serangan itu sangat remeh bagi Zhao Chen. Bahkan, dia hanya menahannya dengan 2 jarinya saja. Aku sudah beberapa tahun tidak melihatmu. Tapi, kau masih begitu tidak sabaran. Jangan lupa bila aku adalah milikmu. Tunangan. Ya, dari sini kita mendapatkan fakta baru bila Zhao Chen adalah tunangan Bai. Bai berteriak meminta Zhao Chen untuk tidak menyebutkan itu lagi. Zhao Chen di sini langsung menghancurkan pedang Bai menjadi berkeping-keping. Bai benar-benar sangat murka sehingga dia meminta Zhao Chen untuk pergi ke neraka saja. Bai mengendalikan pecahan pedangnya untuk menyerang Zhao Chen. Namun dia hanya tersenyum kecil saja dan langsung menghindari setiap serangan itu dengan sangat mudah. Hingga pada akhirnya dia sudah berada di belakang Bai. Dia berkata, meskipun kultivasi Bai sudah meningkat, tapi dia masih bukan tandingannya. Dia juga berkata bila mereka berdua sudah lama bertunangan. Terakhir kali keluarga Zhao memanggil Bai untuk menikah, tapi Bai menolaknya karena itu keluarga Zhao-nya kehilangan muka.
sambil memeluk Bai dan dengan muka cabulnya. Zhao Chen berkata bila sekarang dirinya telah memasuki Super Realm. Jadi, bergabung dengan keluarga Zhunya adalah sebuah kehormatan bagi Bai. Dia meminta Bai untuk jangan tidak tahu berterima kasih. Dalam posisi itu, Bai berkata bila pertunangan dan pernikahan adalah hal dari generasi sebelumnya, bukan keinginan awalnya. Para murid Bai yang tidak terima tetua mereka direndahkan seperti itu. Mereka sangat marah dan berniatan untuk pergi menyelamatkan tetua mereka. Xian Yun di situ bersiap untuk melayangkan serangan berniatan menyelamatkan Bai. Dia menerjang maju, berteriak untuk segera melepaskan Bai. Hingga pada akhirnya, Xian Yun pun mendaratkan serangannya tepat ke arah Zhao Chen. Tapi serangan itu masih bisa ditahan dengan Zhao Chen. Namun di sini, Xian Yun berhasil membuat Zhao Chen terluka, meskipun sedikit. Bahkan Zhao Chen sendiri tak menduga seorang murid bisa membuatnya terluka. Dia bertanya-tanya, apakah fisik Xian Yun semakin kuat ketika menghadapi lawan yang lebih kuat? Ia pikir itu adalah sesuatu yang langka. Orang-orang dari Zhao Chen yang melihat Zhao Chen diserang, mereka semua langsung menerjang maju untuk menghabisi Xian Yun. Tapi secara mengejutkan, sebuah serangan kuat langsung menghabisi mereka semua. Melihat itu semua, Bai sangat senang karena yang datang dan menyelamatkan mereka semua adalah Su Chang'e. Para murid dari sekte Sword Court Immortal sangat senang dan merasa langit menjadi terang kembali karena master sekte mereka akhirnya datang untuk membersihkan para sampah pengganggu itu. Zhao Chen sangat kesal karena dia merasa Bai mengabaikan pertunangan mereka hanya demi Su Chang'e. Dia bertanya apakah itu benar. Bai berkata bila itu tidak benar karena tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dirinya sama sekali tidak ingin menikahi Zhao Chen. Su Chang'e yang mengetahui permasalahan di antara mereka berdua cukup terkejut. Sedangkan Zhao Chen langsung memaki Su Chang'e dan mempersiapkan serangan untuk menghabisi Su Chang'e. Dia berniatan menghabisi Su Chang'e. Setelah itu, dia akan membawa Bai kembali ke wilayah utara. Setelah itu, dirinya akan menjadikan seluruh keluarga Bai menjadi mas kawin. Zhao Chen membuat banyak bayangan dan menyerang Su Chang'e dari berbagai sisi. Tapi ya, seperti yang kalian bayangkan, serangan remeh seperti itu tidak mungkin bisa melukai Su Chang'e. Zhao Chen tak menduga Su Chang'e bisa menahan serangannya hanya dengan satu tangan saja. Dan kini gantian Su Chang'e yang akan melancarkan serangan. Dengan serangan kecil saja, Zhao Chen mengalami luka yang sedikit serius. Bahkan, dia dibuat terpental amat jauh. Su Chang'e berkata, bila Zhao Chen tidak pantas menjadi lawannya, jadi dia meminta Xian Yun untuk pergi melawan Zhao Chen. Menerima perintah itu, Xian Yun cukup terkejut. Sedangkan Zhao Chen berpikir bila dirinya adalah penguasa supreme dengan sedikit rival di seluruh wilayah utara. Malah Su Chang'e mengirim seorang bocah tak dikenal untuk melawannya. Tapi, gak pikir panjang, Xian Yun langsung melancarkan serangan ke arah Zhao Chen. Menerima serangan mendadak itu, Zhao Chen menahannya dengan sekuat tenaga. Xian Yun merasa Zhao Chen terlihat sangat seru. Zhao Chen menjauh dari jangkauan Xian Yun. Dia langsung menggunakan tekniknya dengan memunculkan dua pedang yang dibalut aura biru. Dia meminta Xian Yun untuk tidak menyalahkannya bila Xian Yun babak belur, karena Xian Yun sendirilah yang menginginkannya. Xian Yun meminta Zhao Chen untuk menghentikan omong kosongnya, karena jika sekte memerintahkannya untuk bertarung, dirinya akan bertarung sampai mokat. Xian Yun mendaratkan debasan kuat ke arah Zhao Chen, tapi serangan itu masih bisa dihindari oleh Zhao Chen. Zhao Chen berkata, bila setiap inci memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri, sehebat apapun sebuah pedang, ia tak berguna jika tidak mampu melukai lawan. Dengan sikap tenangnya, Xian Yun meminta Zhao Chen untuk berhenti omong kosong. Xian Yun bersiap lagi untuk mendaratkan serangan berikutnya, tapi masih sama saja. Zhao Chen mampu menahan serangan itu. Zhao Chen berkata, bila dirinya ingin Xian Yun tahu, bila 1 inci lebih pendek, 1 inci lebih pintar. Dan Zhao Chen pun langsung melancarkan serangan tebasan ke arah Xian Yun, hingga menyebabkan dia mengalami luka yang lumayan menyakitkan. Dengan sombongnya, dia berkata bila bertarung dengan generasi muda hanya akan menurunkan kehormatannya. Dia akan mengampuni nyawa Xian Yun untuk kehormatan sekte Sword Court Immortal. Dengan itu, dia meminta Su Chang'e untuk tidak menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Dengan santai Su Chang'e malah bertanya, siapa yang bilang Zhao Chen sudah menang? Dia meminta Zhao Chen untuk melihatnya sendiri. Dan ternyata Xian Yun masih bisa berdiri. Bahkan sekarang dia terlihat sangat membara. Dia berkata bila dirinya belum kalah. Mendapati itu, Zhao Chen cukup terkejut. Dia tak menduga, meskipun Xian Yun terluka parah, tapi energi spiritualnya justru semakin mengerikan. Dengan berapi-api Xian Yun menerjang maju, tapi Zhao Chen dengan sigap langsung menendangnya hingga terpental sangat jauh. Dan sekarang, terlihat Xian Yun tergeletak tak berdaya karena serangan itu. Su Chang'e berkata, bila ada banyak orang kuat di dunia ini, tapi semua saja tidak akan cukup untuk menyelamatkan siapapun. Dia bertanya pada Xian Yun, apakah dia mengerti? Xian Yun dengan lirik dan gemetar berkata bila dirinya masih belum puas. Karena itu juga,
Su Chang'e akan memberikan Xianyun satu kesempatan lagi. Dia memberikan energi spiritual kepada Xianyun. Energi spiritual itu akan merangsang seluruh potensi kekuatan Xianyun dan membuatnya mengalahkan musuh yang tingkatannya lebih tinggi. Su Chang'e juga berkata, bila Xianyun bisa mengalahkan Zhou Chen, dia akan menjadi murid inti dan ia akan mengajarkan seni bela diri. Xianyun sangat berterima kasih kepada Su Chang'e. Dan karena itu juga, kekuatan Xianyun menjadi meluap-luap. Zhou Chen yang melihat itu cukup terkejut. Dia berpikir apakah Xianyun ingin bokat dengan memaksakan dirinya untuk berlatih. Ia rasa itu hanya akan memperpendek umurnya saja. Dia bertanya pada Su Chang'e, apakah itu cara Su Chang'e melatih muridnya sendiri? Xianyun berkata, bila hidup dan mati hanya ditentukan oleh takdir, saat menghadapi lawan kuat, seseorang harus menjadi lebih kuat. Jika Xianyun tidak bisa melewati ujian ini, dia tidak akan mampu mempertahankan keadilan di dalam hatinya. Dia langsung mendaratkan serangannya sekali lagi. Dengan sekuat tenaga, Zhou Chen menahan serangan itu. Hingga pada akhirnya, dia sekali lagi menendang Xianyun hingga menyebabkan tulang rusuknya remuk. Tapi karena tekad dan semangat yang dimiliki Xianyun, dia berusaha dengan keras untuk mengalahkan Zhou Chen. Melihat itu, Zhou Chen tak menduga. Dengan tulang rusuk yang sudah remuk, Xianyun masih bisa bergerak begitu cepat. Dia bertanya-tanya, apakah dia sudah tidak merasa sakit lagi? Karena merasa diremehkan, Zhou Chen akan bertarung dengan serius. Dia kali ini berniatan menghabisi Xianyun. Hingga pada akhirnya, benturan senjata di antara mereka berdua menyebabkan ledakan energi kuat hingga bisa mengempaskan apa saja. Setelah semua itu reda, nampak di situ Xianyun tergeletak tak berdaya. Dengan itu, berarti dia kalah. Su Chang'e mendekat dan mengamati bila 6 tulang rusuk Xianyun patah. Tubuhnya ditikam di 52 tempat. Zhou Chen di situ dengan angkuhnya berkata bila dirinya sedang berbicara dengan Su Chang'e. Tapi Su Chang'e masih memperhatikan semua luka yang dialami Xianyun. Hingga pada akhirnya Zhou Chen memegang pundak Su Chang'e dan mengajaknya untuk segera bertarung dengan dirinya. Tapi Su Chang'e menganggap Zhou Chen terlalu berisik dan langsung menyerangnya dengan kekuatan yang amat dahsyat yang langsung menembus tubuhnya. Semua orang tak menduga Su Chang'e hanya menggunakan satu gerakan saja untuk menghabisi Zhou Chen. Bahkan mereka rasa itu tak layak disebut duel. Su Chang'e langsung menggendong Xianyun dan membawanya pergi untuk mengobatinya. Dia meminta semua orang untuk membersihkan para sampah terlebih dahulu. Xianyun bertanya apakah dirinya sudah layak menjadi murid Su Chang'e. Su Chang'e berkata bila itu tentu saja. Xianyun merasa semua itu sangatlah mustahil. Oke, dikit-dikit aja dulu ya teman-teman. Kalau rame lanjut aja ya. Kita tambah lagi durasinya. Oke, mohon maaf ya, gak sesuai dengan jadwal. Soalnya tadi sound systemnya waduh lah, keras sekali. Malah diadu itu sama yang satunya. Jadi saling adu sound system itu, cetur gitu. Wadah.